Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Ikhlas Subagja, Prodi Manajemen semester 1 dari Institut Bisnis Muhammadiyah. Saya di sini akan membahas tentang mata kuliah teori organisasi. Ada beberapa bab saya akan bahas. Yang pertama, dasar-dasar manajemen. Yang kedua, manajemen dalam kegiatan manajemen. Yang ketiga, lingkungan dan budaya organisasi. Yang keempat, tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Yang kelima, fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang keenam, manajemen strategis perusahaan. Yang terakhir, yang ketujuh, desain dan struktur organisasi. Oke, di sini akan masuk ke pembahasan bab pertama. Pengertian manajemen, seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian dan tujuan. Kedua, fungsi manajemen. Fungsi manajemen di sini dibagi menjadi 4. Fungsi perencanaan, fungsi perorganisasian, fungsi pengimplementasian, fungsi pengendalian dan pengawas. Pengertian fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan upaya untuk antisipasi kecenderungan di masa datang, menentukan strategi dan taktik yang tepat. Fungsi perorganisasian. Fungsi perorganisasian strategi dilaksanakan dengan kondusif dan semua pihak terlibat dalam pelaksanaannya secara efektif dan efisiensi perorganisasian. Fungsi pengimplementasian. Proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dan organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran. Fungsi pengendalian dan pengawas. Untuk memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai target. Bab 2. Manajer dalam kegiatan manajemen. Pengertian manajer. Orang yang melakukan kegiatan manajemen bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam organisasi dijalankan seluruh. Keahlian manajemen, teknis, komunikasi, konseptual, pengambilan keputusan. Tingkatan manajemen dalam organisasi. Top manajemen atau tingkatan manajemen puncak, middle management atau tingkatan menengah, supervisor atau tingkatan pertama atau supervisor is line management. Manajemen non-supervisor atau non-supervisor management. Bab 3. Lingkungan dan budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dan organisasi lainnya. Sistem makna bersama ini adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Lingkungan internal organisasi dibagi menjadi 4. Owner, pemilik sah akibat adanya kenyataan model ide atau ketentuan lain yang dinyatakan dalam legalitas sah. Weight of Director, tim manajemen yang ditunjuk oleh pemilik sebagai pengelola organisasi bekerja secara profesional dan melaporkan kegiatan kepada pemilik perusahaan. Employees merupakan unsur DSM yang sangat dominan, jumlahnya paling banyak, bergelut dalam aktivitas sehari-hari manajemen aset dalam. 4.
lingkungan fisik, sumber daya uang, sumber daya fisik, sumber daya alam, sumber daya informasi. Lingkungan eksternal organisasi terbagi menjadi 6. 1. Customer secara langsung memanfaatkan dan menggunakan produk jasa perusahaan yang menimbulkan profit bagi perusahaan. 2. Kompetitor perusahaan lain yang menjalankan bisnis yang sama merupakan tantangan dan ancaman bagi bisnis. 3. Supplier pemasok bagi bahan baku untuk proses produksi perlu dijaga dan diorganisir dengan baik agar efektif dan efisien. 4. Strategis partner perusahaan lain yang menjalankan bisnis berbeda tapi jadi mitra yang menguntungkan kedua belah pihak. 5. Regulator pihak yang berkepentingan dalam menciptakan kegiatan bisnis yang aman, adil, seimbang. 6. Pemerintah. Tiap perusahaan perlu memahami arah kebijakan yang diambil pemerintah, dampaknya bagi kegiatan bisnis dan peluang yang timbul. Berbagai bentuk kegiatan bisnis internasional, ekspor, lisensi, partner strategis, internasional strategis aliansi, investasi langsung. Faktor-faktor terkait bisnis internasional, kontrol dalam perdagangan internasional, komunitas ekonomi internasional, perbudayaan budaya antar negara. Bab 4. Tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial dari organisasi, lingkungan sebagai ruang lingkup kegiatan organisasi. Pro dan kontra mengenai tanggung jawab sosial. Pro kontra mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Pandangan kelompok yang pro terhadap tanggung jawab sosial dari organisasi bisnis. Contoh, kegiatan bisnis seringkali menimbulkan masalah, oleh karena itu sudah semestinya perusahaan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Pandangan kelompok yang kontra terhadap tanggung jawab sosial dari organisasi bisnis. Contoh, perusahaan tidak memiliki ahli yang mengkhususkan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan, oleh karena itu sulit bagi perusahaan untuk ikut bertanggung jawab. Mengelola tanggung jawab sosial dari perusahaan. Strategi reaktif, strategi defensif, strategi akomodatif, strategi proaktif. Manfaat tanggung jawab sosial. Manfaat bagi perusahaan, manfaat bagi masyarakat, manfaat bagi pemerintah. Masa depan tanggung jawab sosial. Strategi proaktif perusahaan dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial tampaknya tidak dapat dihindarkan. Perusahaan perlu terlibat dalam tanggung jawab sosial. Pendidikan, kesehatan lingkungan, kesejahteraan masyarakat. Etika adalah keyakinan akan apa yang dianggap baik dan buruk. Etika dalam manajemen berbicara mengenai nilai yang dianut organisasi
sesuai bisnis yang dijalankan. Konsep dasar etika manajemen. Nilai personal sebagai standar etika, nilai terminal, nilai instrumental, pandangan empiris tentang nilai personal, kompleks nilai. Bab 5. Fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Pengertian perencanaan bisa disebut plan. Perencanaan adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapai tujuan organisasi. Fungsi perencanaan terbagi menjadi 4. 1. Perencanaan sebagai pengarah. 2. Perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian. 3. Perencanaan sebagai minimalisasi perborosan sumber daya. 4. Perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. MBO, Management by Objectives. Manajemen berdasarkan sasaran dan tujuan. Adanya kesepakatan bersama pimpinan dan bawahan untuk mencapai tujuan. Peter Drucker. Bab 6. Manajemen strategis perusahaan. Pengertian manajemen strategis. Manajemen strategis adalah suatu metode untuk penetapan tujuan, pengembangan dan perencanaan untuk mencapai sasaran, mengalokasikan sumber daya dan merencanakan pencapaian dengan kombinasi aktivitas-aktivitas sebagai bagian fungsional perusahaan untuk mencapai tujuan dan visi misi. Kemudian seluruh proses dalamnya membantu perusahaan untuk memikirkan dan merencanakan keberadaan di masa depan dan memenuhi tanggung jawab utama dewan direksi. Manfaat manajemen strategis. Manajemen strategis umumnya dianggap memiliki manfaat finansial dan non-finansial. Tahapan-tahapan yang ada dilakukan secara kontinu untuk merencanakan, memantau, menguji, dan menghasilkan efisiensi operasional yang lebih besar. Manfaat dari implementasi strategi dalam manajemen perusahaan adalah: 1. Menghasilkan keputusan terbaik untuk perusahaan. 2. Meningkatkan kemampuan perusahaan menghadapi tantangan. 3. Merangsang motivasi kerja dari karyawan dengan melibatkan karyawan dan merumuskan strategi. 4. Lebih peka terhadap ancaman dan tantangan eksternal. 5. Meminimalisir masalah dan hambatan dari internal maupun eksternal. 6. Menciptakan proses organisasi yang lebih efektif dan efisien. 7. Mengembangkan kemampuan adaptasi perusahaan dalam kondisi bisnis yang dinamis. 8. Mendapatkan pendapatan yang maksimal dari efektivitas dan efisiensi proses bisnis. Tujuan manajemen strategi. Manajemen strategi memberikan perspektif yang lebih luas kepada karyawan sehingga mereka lebih
memahami sebagai pekerjaan berhubungan dengan keseluruhan rencana perusahaan dan bagaimana hal itu terkait bersama dengan anggota organisasi lainnya. Karyawan menjadi lebih berkomitmen terhadap tujuan perusahaan dengan memahami reaksi atas perubahan di sekitarnya. Implementasi strategi dalam perusahaan memiliki beberapa tujuan tertentu, antara lain mengajarkan kepada tujuan. Manajemen berapa untuk mengarahkan sumber daya dimiliki perusahaan untuk berproses dan mengarah pada tujuan perusahaan. Arah kegiatan yang jelas menjadi landasan untuk mengawasi, mengontrol, dan mengevaluasi implementasi strategi dan mencapai yang tercapai. Tahapan manajemen strategi. Tahapan manajemen strategi berarti membuat serangkaian strategi untuk organisasi yang akan membantu perusahaan mencapai kinerja lebih baik. Proses tersebut adalah kelanjutan dan berulang untuk menilai bisnis dan industri yang memperbaiki tujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan yang akan datang. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, bab 7. Desain dan struktur organisasi. Struktur adalah suatu disusun atau dibangun organisasi yang merupakan suatu wadah berkumpulnya minimal 2 orang untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan, atau bagian pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Desain organisasi. Desain organisasi adalah pola tentang hubungan antara berbagai komponen dan bagian organisasi. Desain organisasi memberikan kerangka yang menghubungkan wewenang, karena struktur merupakan penetapan dan berhubung antara posisi para anggota organisasi. Jika seorang memiliki sesuatu wewenang, maka dia harus dapat mempertanggungjawabkan wewenangnya tersebut. Elemen struktur organisasi. Terdapat 6 elemen yang perlu diperhatikan oleh para manajer ketika hendak mendesain struktur, yaitu yang pertama, spesialisasi pekerjaan. Sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi-bagi ke dalam beberapa pekerjaan tersendiri. Yang kedua, departementalisasi. Dasar yang dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama. Departementalisasi dapat berupa proses, produk, geografi, dan pelanggan. Yang ketiga, rentan kendali. Jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Yang keempat, sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi mengacu pada sejauh mana tingkat pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik di dalam organisasi. Desentralisasi adalah lawan dari sentralisasi. Yang kelima, rantai komodo. Garis wewenang yang tanpa putus yang membentang dari puncak organisasi ke eselon paling bawah dan menjelaskan siapa bertanggung jawab kepada siapa. Yang terakhir, yang keenam, formalisasi. Sejauh mana pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi dibakukan.
itu yang bisa saya sampaikan. Maafkan bila ada kesalahan kata atau ucapan yang